Hai, para pejuang hati. Selamat datang di channel Cerita Momo, tempat di mana kisah nyata, inspiratif, dan penuh emosi akan mengaduk-aduk perasaan kalian. Sebelum lanjut ke cerita yang super panas hari ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Karena di sini, setiap kisah akan bikin kamu berkata, "Astaga, itu aku banget." Ayo absen dulu di kolom komentar. Tulis nama kamu dan dari kota mana kamu nonton. Siapa tahu, ceritamu selanjutnya akan kami angkat di channel ini. Hari ini kita akan menyaksikan kisah yang penuh pengkhianatan, pesta mewah, air mata, dan balas dendam yang super elegan. Bayangin, kamu diundang ke pesta anniversary pernikahan kamu sendiri. Tapi ternyata itu adalah pesta perceraian yang suamimu rencanakan untuk mempermalukanmu. Tapi tunggu dulu, karena saat semua orang berpikir kamu akan hancur, justru kamulah yang membalikkan keadaan. Siapkan hatimu dan jangan kemana-mana. Karena di akhir cerita ini, kamu akan melihat bagaimana wanita yang disakiti bisa berubah jadi badai yang mengguncang segalanya. Yuk langsung saja kita mulai kisahnya. Aku masih ingat jelas hari pernikahanku dengan Ferry 5 tahun yang lalu. Saat aku mengenakan gaun putih panjang, menatap wajah pria yang saat itu kuanggap segalanya. Ia berdiri gagah dengan setelan jas abu-abu, menggenggam tanganku dengan erat di depan penghulu. "Terima kasih sudah memilih aku," bisiknya waktu itu. Dan aku, Laras, wanita biasa yang bekerja di balik layar sebagai konsultan keuangan, merasa seperti wanita paling beruntung di dunia. Pernikahan kami berlangsung sederhana namun hangat. Banyak yang bilang kami pasangan ideal. Aku penyabar, Ferry perhatian. Setiap pagi dia membuatkan kopi untukku, dan tak pernah lupa mencium keningku sebelum berangkat kerja. Katanya, itu bentuk syukur karena aku istrinya. Namun semuanya mulai berubah sejak Ferry dipromosikan menjadi kepala cabang di kantornya. Ia mulai pulang malam, katanya sibuk dengan proyek. Ponselnya tak lagi sembarangan diletakkan, bahkan seringkali dalam mode senyap. Awalnya aku maklum. Mungkin memang sedang banyak pekerjaan. Tapi lama-kelamaan, hatiku mulai merasakan yang lain. Ferry mulai menjauh, secara emosional dan fisik. Malam itu, aku menyuguhkan teh hangat seperti biasa, mencoba memulai percakapan. "Fer, kamu akhir-akhir ini capek banget, ya? Kerjaan makin berat?" Ia hanya mengangguk tanpa menatapku. Matanya terpaku pada layar ponsel yang buru-buru ia balikan saat aku mencoba melirik. "Biasa aja, kok. Proyek kantor," jawabnya singkat. Aku tidak menjawab. Hanya menatap wajahnya yang sudah tidak lagi memancarkan cinta yang dulu aku kenal. Hari-hari berlalu. Kejanggalan demi kejanggalan semakin jelas. Ferry sering keluar malam dengan alasan lembur, padahal aku tahu betul proyek kantor mereka tak seramai itu. Bahkan, pernah suatu malam aku mencoba menghubunginya karena ibu kandungku masuk rumah sakit, tapi ia tak menjawab satupun teleponku. Saat pulang, ia bahkan tidak merasa bersalah. "Ponselku mati," katanya datar. "Kalau mati, kenapa kamu nggak pakai ponsel kantor?" tanyaku lirih, berusaha menahan air mata. "Aku capek, Laras." "Jangan mulai drama," bentaknya sebelum masuk kamar dan menutup pintu keras-keras. Aku tidak menangis malam itu. Aku hanya duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah pintu kamar. Dalam hatiku, aku sadar ada yang berubah. Dan perubahan itu bukan karena pekerjaan, tapi karena ada orang lain. Hari Minggu yang seharusnya menjadi waktu kami bersama, juga tak lagi terasa hangat. Ferry lebih memilih main golf dengan klien, atau rapat dengan rekan bisnis. Sampai suatu hari, aku melihat notifikasi pesan masuk di ponselnya yang tertinggal di meja makan. Nama pengirimnya, sayang. Tanganku gemetar. Bukan karena takut, tapi karena perasaan dikhianati yang mulai membara. Aku buka pesannya. "Makasih ya udah nginep kemarin. Aku kangen pelukanmu. Jangan lupa anniversary kita bentar lagi, ya." Anniversary? Dadaku sesak. Jelas itu bukan tentang aku. Itu tentang mereka. Ferry dan perempuan itu. Aku tidak menangis. Kali ini tidak. Aku menyalakan ponselku, memotret layar itu, dan menyimpannya baik-baik. Lalu diam-diam, aku mulai mengumpulkan semuanya. Bukti-bukti. Screenshot,
Laporan keuangan Ferry yang mulai aneh, transaksi kartu kreditnya yang mengarah ke hotel dan toko barang-barang mewah. Bahkan, dalam beberapa bulan, aku tahu siapa perempuan itu. Namanya Dewi. Seorang wanita muda yang bekerja sebagai influencer kecil-kecilan, dan juga sudah menikah 2 kali sebelumnya. Sakit? Jelas. Tapi aku tahu, menangis dan memohon bukan gayaku. Aku laras. Dan aku tahu, seorang wanita yang disakiti, tidak perlu berteriak, cukup menyiapkan serangan yang tak akan terlupakan. Aku menyewa detektif. Aku temui pengacara. Aku siapkan semuanya. Tapi di depan Ferry, aku tetap tersenyum. Bahkan ketika suatu malam dia pulang dan berkata, "Lar, minggu depan kita rayain anniversary pernikahan, ya? Aku mau buat acara kecil-kecilan." Aku hanya tersenyum. "Serius?" "Tiba-tiba banget," ujarku. "Iya dong. Kita harus tunjukin ke orang-orang, kalau rumah tangga kita masih harmonis," katanya dengan senyum sinis yang tak bisa ia sembunyikan. Aku tahu maksudnya. Ia ingin tampil sempurna di depan umum. Tapi ada yang tak ia tahu. Aku sudah tidak bodoh lagi. Aku mengangguk. Oke. Aku akan bantu persiapannya. Dan malam itu, saat dia tidur dengan ponselnya di pelukan, aku duduk di ruang kerja, menyalakan laptopku, dan mulai menyusun rencana besar. Sebuah presentasi, yang nanti akan kutampilkan di layar besar, di depan tamu undangan, keluarganya, rekan bisnisnya, bahkan perempuan simpanannya. Sebuah kebenaran, yang akan membuatnya tidak hanya kehilangan muka, tapi juga segala yang ia banggakan. Dan saat itu terjadi, bukan aku yang akan menangis, tapi dia. Sejak malam itu, sikapku terhadap Ferry tetap seperti biasa. Bahkan lebih lembut dari sebelumnya. Bukan karena aku masih cinta, tapi karena aku tahu, jika ingin menjatuhkan musuh yang licik, kita harus membuatnya merasa aman lebih dulu. Ferry mengira aku benar-benar percaya lagi padanya. Ia mulai lebih sering tersenyum, memelukku sepulang kerja, bahkan sesekali mengajakku makan malam. Tapi itu semua sandiwara. Aku tahu, setiap kali ia memelukku, tubuhnya membawa aroma parfum wanita lain. Dan aku tahu, pelukannya itu bukan pelukan rindu, melainkan pelukan rasa bersalah yang ditutupi dengan kemunafikan. Aku menyadari semuanya mulai dari detail terkecil. Kaos kaki yang biasanya rapi, kini kadang tak berpasangan. Kemeja yang seharusnya tergantung, justru ditemukan terlipat dalam tas kerja. Bahkan suatu hari, aku menemukan lipstik merah samar di bagian kerah bajunya. Aku diam. Tapi diamku bukan tanda pasrah. Aku mencatat semuanya dalam sebuah jurnal kecil. Bukti, tanggal, kejadian, dan siapa saja yang hadir. Semua kutulis rapi, seperti laporan investigasi. Aku bahkan menamai jurnal itu, kebenaran untuk ditayangkan. Satu hal yang paling menyakitkan, adalah saat aku mulai menyadari bahwa mertuaku juga tahu dan diam saja. Hari itu aku datang ke rumah mertuaku, Ibu Ratna. Biasanya ia menyambutku dengan senyum dan pelukan. Tapi kali ini, ia hanya keluar dari dapur sambil mengelap tangan dengan kain lap, menatapku sekilas. "Kamu sendirian?" tanyanya ketus. "Iya, Bu. Ferry masih di kantor." Sibuk terus ya, suamimu itu." Ia seperti menyindir, lalu duduk di sofa dan membuka televisi. Aku mendekat pelan. "Bu, belakangan ini Ferry suka pulang malam," katanya lembur, "tapi, saya rasa ada yang disembunyikan. Apa ibu tahu sesuatu?" Ia mengangkat bahu. "Lelaki kalau sudah kerja keras, pasti ada saja ujiannya. Jangan terlalu curiga, nanti kamu kelihatan gak sabaran." Aku terdiam. Tapi kemudian aku menangkap ekspresi aneh di wajahnya. Pandangannya tidak tulus, justru seperti menyimpan rahasia. Beberapa hari kemudian, semua terbukti. Aku mendapat laporan dari detektif yang aku sewa secara pribadi. Foto-foto Ferry sedang makan malam bersama Dewi. Bukan di tempat sembarangan, tapi di restoran bintang 5 yang hanya bisa dipesan lewat koneksi khusus. Bukan hanya itu. Dalam laporan tersebut juga ada bukti Ferry menyewa apartemen mewah atas nama orang lain, yang ternyata menjadi tempat mereka sering bermalam. Aku nyaris tidak percaya saat melihat foto mereka berdua sedang berdansa di balkon apartemen tersebut.
Senyum Ferry sangat tulus. Senyum yang tak pernah lagi aku lihat sejak 2 tahun terakhir. Air mataku jatuh. Tapi hanya sebentar. Aku langsung menghapusnya. Aku nggak boleh lemah. Ini semua harus kubayar lunas. Satu-satu, gumamku sambil memandangi layar laptop. Hari-hari berikutnya, aku mulai memperdalam riset. Aku tahu Dewi bukan wanita biasa. Ia pintar memanfaatkan ketertarikan pria untuk mendapat kemewahan. Di media sosial, ia terlihat seperti influencer sukses, padahal followersnya banyak palsu, dan sebagian besar kontennya adalah pamer barang-barang mahal yang jelas-jelas bukan dari jerih payah sendiri. Lucunya, ia sering menulis caption seperti, "Wanita hebat nggak butuh laki-laki. Tapi laki-laki sukses butuh wanita hebat seperti aku." Aku tertawa kecil. Ironis sekali, dia tidak sadar bahwa semua tas dan jam tangan yang dipamerkan sebenarnya hasil dari uangku, uang yang aku hasilkan dari kerja keras sebagai konsultan, sementara suamiku hanya tinggal menikmati dan memberikannya pada wanita lain. Aku mulai menyusun file presentasi. Semua bukti aku kumpulkan dalam folder rahasia di laptop. Di dalamnya, foto transfer uang Ferry ke rekening Dewi. Bukti pembelian mobil mewah atas nama Dewi. Rekaman suara mereka di dalam mobil yang penuh kata-kata menjijikkan. Foto check-in hotel di hari ulang tahunku, saat Ferry berkata iya, lembur di luar kota. Aku juga menyelipkan satu folder spesial. Folder ini adalah bukti bahwa perusahaan tempat Ferry bekerja telah ia manipulasi datanya. Sebagai konsultan yang sempat membantu sistem keuangan perusahaan itu, aku masih punya akses legal ke beberapa sistem back-end yang tak bisa dia hapus. Aku tahu, jika aku paparkan ini di depan umum, bukan hanya pernikahan yang hancur, tapi nama baik dan reputasi Ferry sebagai pimpinan cabang pun akan ikut terkubur. Beberapa malam sebelum pesta anniversary, Ferry mulai bersikap aneh. Ia mendadak sangat romantis. Membelikan bunga, memasak sarapan, bahkan mengatakan betapa bersyukurnya dia memiliki istri sepertiku. "Laras, aku tahu kita sempat dingin. Tapi aku mau semuanya berubah. Karena itu aku buat acara ini. Aku ingin kita mulai dari awal." Aku menatap matanya, berpura-pura tersentuh. Aku juga berharap begitu, Fer. Padahal di dalam hati, aku ingin tertawa. Kau pikir aku bodoh, Ferry? Kau pikir aku akan lemah saat kau memutuskan mempermalukanku di depan umum? Tunggu saja. Aku menyewa vendor sound system profesional. Kupastikan ada layar besar, proyektor utama, dan koneksi stabil. Aku bahkan ikut membantu membuat rundown acara, memastikan bahwa ada momen khusus di mana aku bisa mengambil alih panggung. Tentu saja, semua diatur dengan rapi. Bahkan Ferry tidak tahu bahwa vendor videotron dan operator panggung adalah kenalan lama yang aku bayar secara pribadi, di luar anggaran acara. Aku juga membeli satu gaun baru, bukan sekadar gaun biasa, tapi gaun mewah, elegan, dan berkelas. Supaya nanti, saat kebenaran ditampilkan, aku berdiri bukan sebagai korban, tapi sebagai wanita yang penuh harga diri. Karena aku tahu, malam itu akan jadi akhir dari kepura-puraan, dan awal dari kejatuhan Ferry. Dan aku akan berdiri di tengah cahaya sorot layar raksasa itu, sebagai wanita yang tak lagi ditindas. Hari-hari menjelang acara anniversary itu terasa seperti menunggu bom meledak. Semakin dekat waktunya, semakin banyak bukti yang kuterima dari detektifku. Setiap foto, video, dan rekaman suara yang dikirimkan, membuat hatiku semakin kuat untuk melakukan balas dendam yang elegan. Di panggung, di depan semua tamu, tanpa satupun kekerasan, hanya kebenaran. Siang itu aku duduk di ruang kerjaku, membuka email dari detektif. Subjeknya, rekaman hotel terbaru, urgent. Tanganku gemetar menekan tombol unduh. Dan saat video itu diputar, aku hanya bisa tersenyum dingin. Terlihat Ferry, suamiku, bersama Dewi. Mereka check-in ke sebuah hotel mewah di kawasan elit Jakarta. Ferry terlihat memeluk Dewi dari belakang sambil membawa bunga, dan Dewi menciumi pipinya sambil tertawa genit. Pemandangan yang menyakitkan? Tidak lagi. Bagiku, itu hanya sebuah amunisi. Peluru yang akan kutembakkan tepat di kepalanya. Bukan secara fisik, tapi di atas panggung, di hadapan semua orang yang selama ini mengaguminya sebagai suami setia. Satu hal yang menarik, detektifku juga menemukan bahwa Ferry telah menyiapkan surat gugatan cerai,
diam-diam, melalui pengacara pribadinya. Bukan karena ia ingin benar-benar menceraikan, tapi ia ingin menghancurkan reputasiku dulu, lalu membuangku tanpa sisa. Kenapa? Karena seluruh aset rumah, mobil, dan investasi, sebagian besar memang masih atas namaku. Rupanya dia pikir dengan mempermalukanku, ia bisa mendapat simpati, mengangkat Dewi sebagai wanita yang lebih baik, lalu merampas semuanya melalui jalan pengadilan. Tapi tentu, itu hanya akan jadi rencana mati. Malam itu, Ferry pulang dengan senyum lebarnya. Aku yang sedang membaca buku pura-pura tidak melihat. Tapi dia mendekat, duduk di sampingku, dan mulai mengelus rambutku. Lar, kamu udah siap ya untuk malam minggu depan? Siap apa? Tanyaku sambil menutup buku. Ya, pesta kita. Anniversary kita. Aku sudah sewa ballroom hotel bintang 5, undang rekan-rekan kantor, keluarga besar, bahkan beberapa tokoh penting juga akan datang. Kamu pasti akan jadi ratu malam itu. Aku tersenyum. Aku harus pakai gaun warna apa, ya? Merah mungkin, biar seksi. Biar kamu kelihatan cantik di depan tamu-tamu kita. Jawabnya, lalu mencium pipiku. Lucu sekali. Di balik wajah manis itu, dia menyimpan niat menghinaku di depan umum. Tapi, ya, biarkan. Aku bahkan akan mengenakan gaun paling mahal dan memukau, bukan karena ingin memikat dia, tapi untuk memperlihatkan bahwa aku yang punya kuasa. Keesokan harinya, aku pergi ke butik langganan. Di sana, aku memilih sendiri gaun pesta rancangan desainer lokal yang khusus kupesan 1 bulan lalu. Warna hitam keemasan, menjuntai elegan, dengan detail kristal halus di bagian bahu. Gaun ini bukan sekadar pakaian. Ini adalah baju perangku. Sambil menunggu fitting, aku membuka pesan dari tim pengacara. Mereka sudah menyiapkan dokumen resmi yang akan aku tampilkan malam itu. Surat gugatan cerai balik. Bukti-bukti digital perselingkuhan. Surat pengalihan seluruh aset kembali ke namaku pribadi. Dan yang paling penting, rekaman CCTV Dewi mengaku sudah 2 kali menggugurkan anak Ferry. Semua sudah siap. Tinggal 1 langkah lagi. Hari H makin dekat. Undangan pun mulai ramai dibicarakan. Grup keluarga dipenuhi pesan-pesan dari tante-tante dan om-om yang tak sabar melihat pesta romantis Laras dan Ferry. Beberapa rekan bisnis Ferry bahkan meneleponku langsung. Wah Bu Laras, katanya Bapak Ferry bakal buat kejutan spesial ya di pesta nanti. Beneran nih, mau buat pengumuman penting? Aku menjawab dengan senyum diplomatis, tunggu saja ya Pak, pesta kali ini pasti tak terlupakan. Ferry memang sedang memainkan pertunjukan besar. Tapi ia lupa aku bukan penonton, aku sutradaranya. Seminggu sebelum pesta, aku menerima kabar tak terduga. Mertua dan adik iparku, yang selama ini dingin padaku, mendadak ramah. Mereka datang ke rumah membawa buah dan kue, pura-pura manis. Laras, kamu harus kelihatan bahagia ya nanti. Jangan bikin malu keluarga besar, kata Ibu Ratna sambil mengelus tanganku. Aku tersenyum tipis. Tentu, Bu, saya akan tampil sebaik mungkin. Adik iparku, Rina, ikut menimpali, Ferry tuh cinta banget sama kamu, Kak. Buktinya dia rela ngeluarin uang ratusan juta cuma buat pesta kalian. Aku ingin tertawa mendengarnya. Ratusan juta? Itu uangku. Tanpa mereka tahu, aku yang menutup seluruh anggaran pesta itu dengan diam-diam melalui jalur berbeda. Karena semua aset Ferry sebenarnya sudah kubekukan lewat pengacara. Ferry pikir dia punya kendali. Padahal dia hanya berjalan di atas tali yang sudah kupotong dari ujungnya. Malam sebelum pesta, aku berdiri di depan cermin, mengenakan gaun perangnya. Ini untuk kamu, Laras, bisikku pada diri sendiri. Untuk semua malam yang kamu lewati sendirian. Untuk semua luka yang kamu telan dalam diam. Untuk semua rasa sakit yang kamu ubah jadi rencana. Teleponku berbunyi. Operator LED panggung mengonfirmasi. Semua file video dan presentasi sudah kami siapkan. Kami tunggu aba-aba dari Ibu saat acara berlangsung. Aku menghela napas panjang. Ini bukan sekadar pesta anniversary. Ini adalah panggung perhitungan. Dan Ferry, ia akan jadi aktor utama dalam kisah kejatuhannya sendiri. Lampu kristal menggantung megah di tengah ballroom hotel bintang 5 yang disewa khusus malam itu. Karpet merah digelar.
Meja-meja bundar berlapis linen putih tersusun rapi, dengan lilin-lilin elegan yang menyala lembut. Para tamu datang satu persatu dengan senyum lebar, bersalaman, berfoto, dan memuji betapa mewahnya pesta yang digelar oleh pasangan ideal, Ferry dan Laras. Tapi hanya satu orang yang tahu, malam itu bukanlah malam selebrasi, melainkan malam penghancuran total. Dan itu adalah aku. Aku berjalan pelan memasuki ballroom. Gaun hitam keemasan yang kupakai berkilau diterpa cahaya lampu. Suara gemuruh kecil terdengar saat para tamu menoleh ke arahku. Aku bisa merasakan tatapan takjub sekaligus penilaian dari para istri pejabat dan kolega bisnis Ferry. Bu Laras cantik sekali malam ini. Wah, cocok banget. Bener-bener kayak ratu. Aku hanya tersenyum. Dalam hati, aku hanya ingin cepat sampai ke bagian akhir. Ferry berdiri di dekat panggung. Ia tampak percaya diri dengan setelan jas putih gading yang baru, berdiri sambil menyalami beberapa kolega. Matanya menangkap kehadiranku, dan ia langsung mendekat. "Hai sayang," katanya, lalu mencium pipiku di depan semua orang. Aku membalasnya dengan senyum palsu. "Kamu keren malam ini, Fer. Terima kasih sudah mau tampil sempurna malam ini. Aku janji, ini akan jadi malam yang tidak akan kamu lupakan," bisiknya. "Oh, tentu. Kamu benar sekali." Pesta dimulai dengan pembukaan dari MC profesional yang dibayar mahal. Musik lembut mengalun. Hidangan mewah diantarkan satu demi satu. Para tamu bersulang, berbagi tawa, bahkan ada yang sempat naik ke panggung untuk memberi sambutan. Sampai akhirnya, seorang wanita muncul dari pintu samping ballroom dengan langkah percaya diri. Mengenakan gaun merah terang menyala. Rambutnya digelung tinggi, riasan mencolok, dan senyum penuh kepuasan. Dewi. Dia berjalan langsung menuju kursi depan, duduk tepat di samping keluarga Ferry. Tak seorang pun bertanya siapa dia. Tapi jelas, dia sudah dikenalkan secara diam-diam oleh Ferry sebagai teman dekat. Beberapa tamu tampak berbisik-bisik. Aku duduk di kursiku, tetap tenang. Seolah tak terjadi apa-apa. Puncak acara tiba. MC berdiri di atas panggung dan berkata, "Baik para tamu yang terhormat, inilah momen yang kita tunggu. Malam anniversary kelima pasangan Ferry dan Laras. Kita akan mendengar langsung kata-kata dari sang suami tercinta. Silakan Pak Ferry ke atas panggung." Tepuk tangan menggema. Ferry naik ke atas panggung dengan senyum lebarnya. Ia mengambil mikrofon, lalu mulai berbicara. "Selamat malam semuanya. Terima kasih telah hadir di malam istimewa ini. Malam ini, saya ingin berbagi sesuatu yang sangat personal. Sesuatu yang mungkin akan mengubah hidup saya dan istri saya." Semua mata tertuju padanya. Termasuk mataku. Ada saat dalam hidup seseorang, di mana kita menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu bisa dipaksakan. Saya dan Laras telah melewati banyak hal bersama. Namun, saya rasa, sudah saatnya kami berjalan di jalan yang berbeda. Terdengar bisik-bisik di antara tamu. Beberapa mata membelalak. Ibuku yang hadir hanya bisa menutup mulutnya, menahan napas. Dan Ferry melanjutkan, "Dengan berat hati, saya ingin mengatakan bahwa saya mengajukan gugatan cerai kepada Laras. Malam ini, saya memilih untuk jujur, di depan semuanya." Tepuk tangan yang sebelumnya meriah berubah menjadi keheningan. Hanya Dewi yang tampak tersenyum bangga dari tempat duduknya. Beberapa orang tampak syok. Beberapa lagi menatapku, menunggu reaksiku. Aku bangkit perlahan dari tempat duduk. Dengan tenang, aku berjalan ke arah panggung. MC hendak menghentikanku, tapi aku sudah memberikan isyarat sebelumnya. Semua kru acara ada di bawah kendaliku. Aku ambil mikrofon dari tangan Ferry, lalu menatap seluruh hadirin. "Terima kasih, suamiku, atas kejujuranmu malam ini," kataku dengan tenang. "Namun, izinkan aku juga menyampaikan sesuatu. Karena kalian semua diundang, maka kalian juga layak tahu kebenaran lengkap dari kisah ini." Lampu ruangan diredupkan. Sorot cahaya hanya menyinari layar raksasa di belakang panggung. Video pertama mulai diputar. Rekaman, Ferry dan Dewi check-in di hotel mewah. Terdengar suara tawa mereka. Ciuman. Pelukan. Tanggal dan waktu terpampang jelas. Tamu-tamu mulai gaduh. Rekaman,
Chat romantis dan vulgar di antara mereka berdua. Beberapa tamu wanita menutup mulut, tak percaya. Ibu Ferry pingsan. Ayah Ferry berdiri, wajahnya merah padam. Rekaman. Dewi menyebut bahwa ia sudah menggugurkan 2 anak Ferry demi kebebasan mereka. Semua terdiam. Ferry tampak panik. Ia mencoba mematikan layar, namun operator tidak bergerak. Karena dia bekerja untukku malam itu. Aku kembali bicara. Saudara-saudara, pesta ini awalnya dirancang untuk mempermalukan saya. Untuk menceraikan saya di hadapan umum, agar saya terlihat tidak berharga, agar wanita simpanan ini bisa naik ke atas panggung dan menggantikan saya. Aku menunjuk ke arah Dewi, yang kini mulai gemetar dan menunduk. Tapi sayangnya, mereka lupa satu hal. Bahwa saya bukan wanita lemah. Saya tahu semuanya. Dan saya sudah siapkan semuanya. Aku mengeluarkan amplop dari clutch yang kubawa. Ini adalah surat cerai dari saya. Sudah lebih dulu saya daftarkan. Juga, semua bukti pengalihan aset. Karena saya adalah pemilik sah rumah, mobil, dan investasi yang kalian banggakan. Ferry menatapku dengan wajah hancur. Aku tidak ingin jadi istrimu lagi. Tapi aku juga tidak akan pergi sebagai korban. Aku pergi sebagai wanita yang menang, dan membuatmu belajar arti kehancuran yang sesungguhnya. Malam itu tak diakhiri dengan tarian romantis. Tapi dengan Ferry berlutut di lantai panggung, Dewi lari dari ruangan, dan para tamu satu persatu meninggalkan ballroom dengan mata penuh amarah dan kekecewaan. Dan aku berjalan keluar dari ballroom, langkah tegak, kepala terangkat. Bukan sebagai istri yang dikhianati, tapi sebagai wanita yang membalikan penghinaan menjadi kemenangan. Pagi setelah pesta itu, berita tentang skandal Ferry dan wanita simpanannya sudah menyebar seperti api yang membakar hutan kering. Foto-foto dari layar LED, tangkapan video rekaman perselingkuhan, dan cuplikan saat aku memberikan pidato balasan di atas panggung, semuanya viral di media sosial. Grup-grup kantor, keluarga besar, dan komunitas bisnis mulai ramai. Beberapa orang bahkan mengirimiku pesan pribadi. Bu Laras, ibu luar biasa berani. Saya ikut hadir tadi malam. Speechless. Ferry pantas mendapatkannya. Saya doakan ibu semakin sukses. Kami salut. Sementara itu, Ferry, dia bahkan tak berani keluar rumah. Aku sedang sarapan pagi dengan tenang saat salah satu kenalan dari perusahaan tempat Ferry bekerja menelponku. Bu Laras, maaf mengganggu. Tapi saya ingin memberitahukan bahwa pagi ini direksi sudah mengadakan rapat darurat. Rapat apa ya, Pak? Tanyaku datar, sudah bisa menebak arahnya. Mengenai Pak Ferry, setelah kejadian tadi malam yang tersebar luas, investor merasa perlu mengevaluasi posisi beliau. Apalagi laporan keuangan yang ibu tampilkan semalam sangat sensitif. Aku tersenyum. Saya percaya perusahaan akan mengambil keputusan terbaik. Telepon ditutup. Dan aku pun tahu. Langkah pertama dari kejatuhan Ferry baru saja dimulai. Sore harinya, aku mendapat kabar dari pengacaraku. Semua aset yang semula atas nama bersama, kini telah dipindahkan kembali ke nama tunggalku. Termasuk rumah, 2 mobil, apartemen investasi, dan saham kecil di perusahaan properti yang dulu kami beli bersama. Semua sudah sah. Tidak bisa digugat balik karena bukti pelanggaran moral di pihak Ferry sudah sangat kuat. Jelas pengacaraku. Aku mengangguk. Bagus. Pastikan juga surat cerai resmi dikirimkan ke alamatnya hari ini. Sudah kami proses. Sementara itu, Ferry tinggal di rumah ibunya sejak malam kejadian. Tapi ternyata, bukan tempat aman. Ibu Ferry sendiri, Bu Ratna, merasa sangat dipermalukan. Di lingkungan sosialita yang ia banggakan, semua orang kini membicarakan anaknya dengan label, suami brengsek, dan selingkuhan gagal. Di grup arisan, dia dikeluarkan. Undangan makan malam pun dibatalkan. Ini semua salah kamu, Fer. Kenapa kamu harus membuat aib sebesar ini? Gara-gara kamu, aku jadi bahan gosip sekompleks. Teriaknya sambil melempar gelas ke arah anak kesayangannya. Ferry hanya bisa menunduk. Matanya bengkak. Tubuhnya lemas. Ia bahkan belum mandi sejak malam pesta. Dan yang lebih tragis lagi, Dewi menghilang. Nomornya tidak bisa dihubungi.
Akun Instagramnya dinonaktifkan. Uang yang selama ini Ferry berikan ke Dewi, puluhan juta per bulan, tidak bisa diminta kembali. Karena semuanya atas dasar, suka sama suka. Ferry ditinggalkan. Sendirian. Miskin cinta. Miskin kehormatan. Sementara itu aku justru semakin bersinar. Sejak kejadian itu, aku diundang ke berbagai acara podcast, seminar wanita, bahkan beberapa TV swasta mengajakku jadi narasumber untuk topik, istri cerdas melawan pengkhianatan. Banyak yang tertarik mendengar kisahku, bukan karena drama semata, tapi karena aku dianggap menjadi simbol wanita yang tidak menjerit saat dikhianati, tapi justru berdiri dan membalas dengan kepala tegak. Salah satu host podcast berkata, "Bu Laras, banyak wanita ingin tahu, apa yang membuat ibu tetap tenang meski dikhianati begitu dalam?" Aku menjawab dengan senyum ringan, karena saya tahu, menangis tak membuat saya kembali dihormati. Tapi strategi dan sikap membuat saya kembali dihargai. Dalam beberapa bulan, aku membuka sebuah yayasan untuk membantu perempuan korban kekerasan rumah tangga dan pengkhianatan. Namanya Yayasan Lentera Laras. Aku juga memperluas bisnisku di bidang konsultan keuangan dan properti. Dan anehnya, banyak klien baru berdatangan, khususnya dari kalangan wanita. Mereka bilang, "Kami percaya dengan ibu. Ibu bukan hanya cerdas, tapi juga punya hati dan keberanian." Aku tak menyangka, dari luka yang begitu dalam, kini aku membangun sesuatu yang berarti untuk banyak orang. Suatu pagi, aku menerima surat dari Ferry. Tulisan tangannya masih kukenali, meski kini terlihat kacau dan terburu-buru. "Laras, aku tahu aku salah. Aku tahu aku bodoh. Tapi sekarang aku kehilangan semuanya. Aku minta maaf. Boleh aku bertemu? Hanya untuk bicara. Aku tak minta kembali. Aku cuma ingin minta maaf dengan sungguh-sungguh." Aku membaca surat itu berulang kali. Bukan karena masih punya perasaan. Tapi karena aku heran, bagaimana seseorang bisa begitu percaya diri menghancurkan hidup orang lain, lalu berharap dimaafkan secepat itu. Aku tidak membalas surat itu. Karena bagi orang yang pernah menghancurkan martabatku di depan umum, diamku adalah bentuk penghinaan terbaik. Malam itu aku duduk di balkon apartemen baruku yang megah. Menyeruput teh hangat sambil melihat cahaya kota Jakarta dari lantai 25. Di tangan kiriku, ada sebuah undangan digital, acara penganugerahan, perempuan inspiratif tahun ini, dari salah satu majalah ternama. Dan di layar TV, muncul headline berita. Ferry Andika resmi diberhentikan dari jabatan kepala cabang, skandal moral jadi penyebab utama. Aku menarik napas panjang. Lalu tersenyum. "Permainanmu sudah selesai, Ferry. Dan aku baru saja memulai permainan hidupku sendiri, tanpa kamu." Sudah hampir 2 bulan sejak pesta, anniversary maut, itu berlalu. Tapi dampaknya masih terasa seperti gempa yang tak kunjung reda. Setiap kali aku keluar rumah, selalu ada orang yang menyapaku, entah itu kenalan lama, mantan klien, atau bahkan orang asing yang pernah menonton video pestaku yang viral. "Bu Laras, saya nonton video itu berkali-kali. Luar biasa banget cara ibu membalas." Kalau semua wanita kayak ibu, para laki-laki brengsek itu pasti mikir 2 kali. Aku hanya menanggapi dengan senyum tipis. Karena bagiku, semua itu bukan soal popularitas, tapi soal harga diri. Di balik semua keheningan dan kekuatanku, aku tahu, ada satu sosok yang diam-diam mencari celah untuk kembali masuk ke hidupku, Ferry. Aku mendengar dari beberapa kenalan bahwa ia sudah mendatangi beberapa pengacara, meminta saran apakah mungkin untuk membatalkan perceraian, atau setidaknya mendapat bagian dari harta yang, katanya, juga miliknya. Lucunya, ada juga kabar bahwa Ferry mulai menawarkan jasa konsultasi pribadi ke beberapa kolega lamaku, dengan harapan bisa bertemu secara tidak sengaja denganku. Sayangnya baginya, aku sudah menghapus semua pintu masa lalu. Dan siapapun yang mencoba membukanya, hanya akan menemukan tembok kokoh yang sudah kupasang tinggi. Suatu hari, asistennya Ferry, yang dulu pernah aku bantu bayar kuliahnya, datang menemuiku di kantor. Namanya Andin. Dia tampak canggung duduk di hadapanku sambil memegang tas kecil. "Bu Laras, maaf saya datang tanpa janji, tapi saya diminta menyampaikan ini."
Ia menyerahkan sebuah kotak beludru biru. Apa ini? Tanyaku, meski aku sudah bisa menebak. Andin menunduk. Pak Ferry ingin mengembalikan cincin kawin ibu. Katanya, itu simbol yang ia rusak, dan dia tidak pantas menyimpannya. Aku membuka kotak itu. Benar saja. Itu cincin kawin kami dulu. Masih utuh. Tapi tak lagi berharga. Tidak untukku. Terima kasih, Andin. Tapi tolong sampaikan ke Ferry bahwa cincin ini sudah tidak berarti apa-apa. Bahkan jika ia berlutut dan mengembalikan semua permintaan maafnya, aku tidak akan kembali ke hidup yang sudah kubakar habis. Andin mengangguk. Saya mengerti, Bu. Sebenarnya, saya hanya ingin bilang, saya bangga pernah bekerja dengan ibu dulu. Dan saya minta maaf karena pernah diam saat melihat kelakuan Pak Ferry. Aku tersenyum. Kita semua pernah diam. Tapi diam kita tidak boleh selamanya. Beberapa hari kemudian, aku menerima undangan ke acara gala dinner khusus wanita-wanita pemimpin bisnis. Saat aku datang, para hadirin berdiri dan memberi tepuk tangan saat namaku disebut. Selamat datang, Bu Laras Widianti, salah satu wanita terkuat yang kami kenal tahun ini. Itu bukan sekadar penghargaan. Itu adalah pengakuan bahwa aku telah melewati badai, dan keluar dari sana bukan sebagai puing, tapi sebagai batu karang. Sementara itu, kehidupan Ferry semakin terpuruk. Bisnis kecil yang coba ia bangun gagal dalam 2 bulan. Beberapa investor mencabut dananya karena reputasinya yang buruk. Teman-teman kantornya menjauh. Bahkan keluarganya sendiri, terutama sang ibu, memilih pindah keluar kota karena tak tahan dengan cibiran lingkungan. Dan Dewi, setelah sempat menghilang, ia muncul lagi di sosial media dengan akun baru. Kali ini tidak lagi memamerkan tas-tas mahal atau jalan-jalan mewah. Tapi justru menulis curhatan galau soal, ditinggalkan saat sudah tidak berguna. Seorang teman mengirimkanku screenshot statusnya. Dulu aku disanjung, sekarang dibuang. Padahal semua sudah aku korbankan. Dunia memang kejam. Aku hanya tertawa. Dunia tidak kejam. Karmalah yang adil. Suatu malam, aku sedang duduk di balkon apartemenku yang kini jadi tempat favoritku merenung. Angin malam mengelus wajahku lembut, dan suara gemuruh kota terdengar seperti lagu kemenangan. Tiba-tiba ponselku berbunyi. Nomor tak dikenal. Aku ragu, tapi akhirnya kuangkat. Halo? Suaranya berat, namun jelas lelah. Laras. Aku terdiam sejenak. Ferry? Terima kasih kamu sudah angkat. Aku tahu aku nggak pantas. Tapi aku cuma ingin bicara sebentar. Bukan untuk minta balik. Tapi, cuma untuk minta maaf. Yang sungguh-sungguh. Aku tidak menjawab. Setiap malam aku mimpi kamu berdiri di panggung itu. Dengan semua bukti, dan aku jatuh di depan semua orang. Rasanya masih nyata. Dan aku tahu, semua itu salahku. Lalu kenapa kamu lakukan? Tanyaku dingin. Aku bodoh. Aku pikir aku berhak lebih. Tapi sekarang aku sadar, yang paling berharga dalam hidupku justru orang yang aku lukai paling dalam. Hening. Lalu aku berkata, aku maafkan kamu, Ferry. Tapi bukan karena kamu pantas mendapatkannya. Tapi karena aku pantas bebas dari semua luka itu. Suaranya tercekat. Terima kasih, Laras. Klik. Teleponku tutup. Dan aku merasa bebas. Beberapa minggu kemudian, aku mengadakan seminar pertamaku secara publik. Temanya, ketika luka jadi kekuatan. Ratusan wanita hadir. Ada yang datang dengan mata sembab, ada yang duduk sambil menggenggam erat anaknya. Tapi semua yang datang dengan harapan. Saat aku berdiri di atas panggung, aku berkata, saya pernah disakiti, pernah dihina, pernah direndahkan oleh orang yang saya cintai. Tapi saya tidak membalasnya dengan kekerasan, saya membalasnya dengan perubahan. Karena balas dendam terbaik, bukan membuat dia menderita, tapi membuat diri kita tak bisa lagi disentuh oleh rasa sakit. Tepuk tangan menggemuruh. Dan aku tahu, aku tak lagi sekadar wanita yang disakiti. Aku adalah cahaya bagi mereka yang pernah gelap. Sudah hampir setengah tahun berlalu sejak pesta anniversary yang berubah jadi panggung kehancuran untuk Ferry.
Dan selama waktu itu, hidupku seperti menemukan arah baru yang lebih jelas, lebih tenang, dan lebih penuh cahaya. Yayasan yang aku bangun, Lentera Laras, kini memiliki ratusan anggota aktif di seluruh Indonesia. Kami membuka sesi curhat, konseling hukum gratis untuk perempuan korban kekerasan, dan bahkan membuka pelatihan bisnis kecil-kecilan agar mereka bisa mandiri secara finansial. Banyak dari mereka yang datang dengan wajah hancur, tapi keluar dari pintu kantor kami dengan senyum yang perlahan muncul kembali. Dan itu membuatku sadar. Sakitku dulu bukan akhir, itu awal untuk menerangi jalan orang lain. Suatu hari, aku diundang untuk menjadi pembicara di acara pameran bisnis UMKM Wanita Nasional. Acara ini cukup besar, dihadiri oleh menteri dan tokoh-tokoh penting. Saat aku tiba, semua kamera mengarah padaku, dan aku disambut dengan hangat oleh panitia. Bu Laras, kami benar-benar bangga Ibu bisa hadir hari ini. Kehadiran Ibu akan sangat menginspirasi para peserta. Aku tersenyum. Saya hanya berbagi cerita. Semoga bisa menyentuh hati yang sedang rapuh. Aku mengenakan jas putih elegan dengan aksen batik dikerah. Tidak ada lagi kesan wanita tersakiti. Kini aku tampil sebagai pemimpin. Sebelum naik panggung, seorang pria menghampiriku. "Permisi, Ibu Laras," katanya sopan. Aku menoleh. Seorang pria tinggi, berwajah tenang, mengenakan setelan abu-abu, berdiri sambil tersenyum. Ia menjulurkan tangan. "Saya Arya, ketua salah satu koperasi binaan pemerintah di Kalimantan. Saya sudah lama mengikuti langkah Ibu. Sungguh luar biasa." Aku menjabat tangannya. "Terima kasih, Pak Arya. Senang bertemu. Kami juga punya program pendampingan korban KDRT di daerah kami. Saya berharap suatu hari bisa kolaborasi dengan yayasan Ibu." Aku menatapnya, mencoba membaca niat di balik kata-katanya. Tapi sejauh ini, hanya ketulusan yang kutangkap. "Silakan hubungi tim saya. Saya terbuka untuk kerjasama, selama itu bisa membantu lebih banyak perempuan." Arya tersenyum. "Tentu, Bu. Semoga ini jadi awal dari langkah baik bersama." Beberapa hari kemudian, Arya benar-benar mengirimkan proposal kerjasama. Isinya rapi, detail, dan penuh komitmen. Timku menyukainya. Dan dalam waktu singkat, kami mulai menjalankan proyek pertama di Kalimantan. Selama proses itu, aku dan Arya semakin sering bertemu. Tapi tidak pernah sekalipun dia menunjukkan tanda-tanda agresif atau flirtasi. Ia selalu datang dengan sopan, penuh hormat, dan pembicaraan kami selalu seputar program, pemberdayaan perempuan, dan sekali-kali, tentang kehidupan. Suatu malam, seusai rapat tim, Arya mengajakku duduk santai di rooftop kafe kantor yayasan. "Kamu tahu, Laras," katanya, tak lagi memanggilku Ibu, seperti biasa, "aku dulu juga pernah dikhianati." Aku menoleh. Waktu itu aku dan mantan tunanganku sudah menyiapkan pernikahan. Tapi 3 minggu sebelum akad, aku dapat kabar dia malah menikah diam-diam dengan orang lain, karena orang tuanya lebih suka pria itu. Aku terdiam. Luka seperti itu tidak mudah dilupakan. Aku sempat menyalahkan diriku sendiri. Tapi akhirnya aku sadar, bukan aku yang tidak cukup baik. Mereka yang tak mampu melihat ketulusan. Aku mengangguk pelan. "Kita sejalan dalam luka rupanya." Arya tersenyum. "Itu sebabnya aku bisa paham kenapa kamu bisa bangkit sekuat ini. Karena kita tahu rasanya dikhianati, dan memilih untuk tak mati di sana." Hening sebentar. Angin malam berhembus pelan. Lalu ia berkata dengan sangat tenang, "Kalau suatu saat kamu butuh seseorang untuk berdiri di sampingmu, bukan sebagai pengganti, tapi sebagai teman sejajar yang tahu cara menghormati, aku siap ada di situ." Aku menatap matanya. Tidak ada tekanan. Tidak ada paksaan. Hanya kejujuran. Aku menarik napas pelan. "Terima kasih, Arya. Aku belum tahu apakah hatiku siap. Tapi aku tahu, aku tidak takut membuka kemungkinan." Dan untuk pertama kalinya, aku merasa, mungkin, luka di hatiku memang tidak sepenuhnya sembuh. Tapi kini, luka itu sudah tidak berdarah lagi. Ia hanya menjadi bekas, yang mengingatkanku bahwa aku masih hidup, dan bisa mencintai lagi, dengan cara yang lebih bijak. Malam itu,
Aku menulis di jurnal pribadiku. Dulu aku pikir pernikahan adalah segalanya. Lalu aku kehilangan semuanya, dan justru menemukan diriku sendiri. Dan kini, saat dunia mulai mengenalku dengan caraku sendiri, aku tahu, aku tidak akan pernah kembali ke masa lalu. Karena aku telah menjadi wanita yang tak hanya bangkit, tapi juga mampu menerangi jalan orang lain. Namaku memang Laras. Tapi bukan Laras yang dulu, yang diam saat dipukul kata-kata, yang gemetar saat dikhianati, atau yang menangis dalam sunyi. Kini, aku adalah Laras yang berdiri tegak di hadapan siapapun, termasuk masa laluku. Tapi ternyata, masa lalu tak pernah benar-benar pergi. Pagi itu, sekretarisku, Tika, masuk ke ruanganku dengan wajah tegang. "Bu, ada seseorang yang ingin ketemu. Tapi saya rasa ibu harus tahu dulu siapa dia." Aku menatapnya dengan tenang. "Siapa?" "Ferry, Bu. Dia datang ke sini." Detik itu juga suasana hatiku berubah. Tapi aku tetap tenang, meski ada sedikit degup cepat di dada. Kupikir dia tak akan pernah berani muncul di ruanganku, di yayasan yang kubangun dari luka yang dia tinggalkan. "Aku tidak akan menemuinya," jawabku dingin. "Suruh dia pulang." Tika menggigit bibir. Dia bilang kalau tidak diterima, dia akan minta bicara langsung di depan media yang lagi nongkrong di luar. Dia bawa dokumen proposal kerjasama, mengatasnamakan LSM baru miliknya. Aku tersenyum miring. LSM? Serius? Dari suami yang pernah mempermalukanku, kini berpura-pura jadi aktivis? Tapi aku tidak suka keributan di depan publik. Jadi aku putuskan, aku akan menemuinya, tapi di ruang konferensi, dengan kamera CCTV aktif, dan 2 staf pendamping. 10 menit kemudian, aku melangkah masuk ke ruang konferensi. Di sana, Ferry duduk dengan penampilan rapi, membawa map dan brosur bertuliskan Gerak Hati, Lembaga Sosial Peduli Perempuan dan Anak. Aku menahan tawa dalam hati. Dulu, perempuan baginya hanya pemuas ego dan pelengkap pameran. Kini dia ingin peduli. Dia berdiri, tersenyum tipis. "Lar, terima kasih sudah mau ketemu." Aku tidak menjabat tangannya. "Langsung saja. Apa yang kamu mau?" Ferry menarik napas. "Aku tahu aku sudah buat kesalahan besar. Tapi sejak kamu pergi, aku belajar banyak. Aku sadar, selama ini aku terlalu sombong. Sekarang aku hanya ingin menebus kesalahan itu, bukan buat balik sama kamu, tapi mungkin kita bisa kerja sama. Yayasan kamu hebat. LSM aku juga punya visi yang sama." Aku menyilangkan tangan. "Visi? Atau motif?" Dia menatapku, mencoba meyakinkan. "Aku cuma ingin benar-benar memperbaiki diri. Aku nggak punya siapa-siapa lagi, Lar. Semua orang menjauh. Tapi aku ingin bantu orang lain supaya nggak jadi sepertiku." Aku tersenyum dingin. "Kamu datang ke tempat ini, membawa proposal palsu, dengan niat cari panggung, dari yayasan yang kubangun dengan darah dan air mata. Kamu pikir aku akan percaya begitu saja?" Ferry tampak gugup. Aku tahu kamu nggak percaya. Tapi aku serius." Aku berdiri. "Yayasan ini bukan tempat pencitraan. Dan kamu, bukan bagian dari jalan kebaikanku. Kamu bisa bantu banyak orang, tapi jangan lewat jalanku. Bangun dari awal, kalau kamu memang niat." Lalu aku menatap stafku. "Antarkan Pak Ferry keluar. Dan pastikan dia tidak pernah lagi masuk ke tempat ini." Ferry bangkit, wajahnya merah. Tapi dia tahu, aku tak akan bergeming. Saat dia hendak keluar, aku berkata, "Satu hal, Fer, jangan pernah gunakan nama perempuan dan anak-anak hanya untuk menutupi ambisimu. Itu menjijikkan." Sepeninggal Ferry, aku langsung mengecek kembali laporan keuangan yayasan. Dan benar saja, ada email dari salah satu donatur utama kami yang mengatakan bahwa mereka dihubungi oleh perwakilan LSM mitra kami, dan diminta mentransfer donasi. Ferry coba sabotase? Langsung kuhubungi bagian hukum. Aku pastikan bahwa jika ada upaya mencatut nama yayasan kami, proses hukum akan berjalan cepat dan terbuka. Hari itu juga, pengacara mengirimkan somasi kepada Ferry. Dan malamnya, semua media tahu
Mantan suami Laras Widianti coba manfaatkan yayasan untuk kepentingan pribadi? Kuasa hukum kirim peringatan keras. Tentu, netizen kembali menghakimi Ferry. Udah jatuh, masih coba seret orang lain. Mentang-mentang mantan istri sukses, jadi numpang tenar lagi. Laras tuh kuat banget. Salut. Aku hanya membaca semua itu sambil meminum teh hangat. Kemenangan terbaik adalah ketika orang yang pernah merendahkan kita, akhirnya tenggelam dalam usahanya sendiri. Beberapa hari setelah itu, aku bertemu kembali dengan Arya. Ia duduk di hadapanku, membuka obrolan pelan-pelan. Aku dengar soal Ferry yang datang ke kantor. Kamu oke? Aku mengangguk. Dia datang bukan untuk menebus salah, tapi untuk numpang panggung. Arya tertawa ringan. Tapi kamu tetap bisa hadapi dia dengan anggun. Kamu makin luar biasa, Laras. Aku menatapnya. Terima kasih. Tapi kadang aku takut. Rasa trauma itu masih ada. Saat orang dari masa lalu datang, kadang tubuhku masih kaku. Seolah ketakutan kembali menyeretku. Arya menggenggam tanganku perlahan. Trauma bukan untuk dilupakan, tapi diakui. Kita nggak bisa pura-pura kuat terus. Tapi yang hebat dari kamu adalah, kamu tidak membiarkan trauma itu jadi penjara. Aku terdiam. Hanga. Tapi juga takut. Arya, kamu orang baik. Tapi aku masih belajar percaya lagi. Ia menatapku lembut. Aku tidak datang untuk disayangi. Aku datang, karena aku menghargai kamu. Dan selama kamu masih belajar, aku akan tetap berdiri di sampingmu, tanpa minta digenggam. Air mataku menetes. Tapi bukan karena sedih. Karena aku sadar, kali ini, aku tidak lagi sendiri. Sore itu, aku baru saja selesai menjadi pembicara di seminar nasional bertema, Perempuan Berdaya, Bangsa Berjaya. Acara yang disiarkan langsung di TV nasional itu, mempertemukanku dengan para pemimpin wanita dari berbagai bidang, dari bisnis, hukum, hingga pemerintahan. Saat hendak turun dari panggung, Arya menyusulku ke belakang layar. Laras, ujarnya pelan, memperlihatkan layar ponselnya. Kamu harus lihat ini. Aku mengerutkan dahi. Dan saat kulihat berita yang dibuka Arya, mataku langsung membelalak. Ferry Andika ditangkap atas kasus penipuan dana donasi melalui LSM fiktif. Polisi menyebut, Ferry mengumpulkan dana dari belasan donatur atas nama kerjasama sosial, lalu menggunakan dana itu untuk kebutuhan pribadi, hutang, gaya hidup, dan wanita. Aku menarik napas dalam. Akhirnya, semua topengnya jatuh juga. Arya menatapku. Kamu nggak harus ikut campur. Tapi aku tahu berita ini pasti mengguncang. Aku mengangguk pelan. Guncang? Tidak lagi. Aku hanya heran, kenapa dia terus memilih jatuh lebih dalam. Beberapa hari kemudian, aku menerima surat resmi dari pihak kejaksaan. Kepada Ibu Laras Widianti, sebagai pihak yang sebelumnya pernah memiliki kaitan dengan Ferry Andika, kami mengundang Ibu sebagai saksi terkait dugaan penyalahgunaan nama yayasan Ibu dalam penggalangan dana ilegal. Aku sempat ragu. Tapi kemudian aku tahu, ini bukan tentang membalas dendam, ini tentang menegakkan keadilan. Aku datang dengan tenang ke kantor kejaksaan, memberikan semua bukti bahwa yayasan kami tidak pernah menjalin kerja sama apapun dengan Ferry. Aku juga menyerahkan bukti somasi dan tanggapan resmi dari kami beberapa minggu lalu. Penyidik tampak puas. Terima kasih Bu Laras. Ibu sangat kooperatif, dan ini sangat membantu proses kami. Apalagi, banyak korban percaya bahwa nama yayasan Ibu memberi kredibilitas terhadap aksi Ferry. Aku mengangguk. Itu yang menyakitkan. Karena selama ini kami berjuang menyembuhkan luka perempuan, dan dia malah gunakan nama kami untuk menciptakan luka baru. Minggu berikutnya, berita tentang penangkapan Ferry menyebar luas. Wajahnya terpampang di berbagai media, dengan tangan diborgol dan kepala tertunduk. Tak ada lagi senyum sombong. Tak ada lagi jas mahal. Hanya kemeja lusuh, rambut acak-acakan, dan sorot mata putus asa. Komentar publik pun menghujaninya. Karma is real. Istri sekuat Laras ditinggal, pantas aja hidupnya sekarang kayak gini. Dulu sombong banget. Sekarang ditangkap. Hancur sudah. Dan anehnya, di balik semua rasa puas publik,
aku justru merasa kosong. Bukan karena aku masih punya perasaan, tapi karena aku tahu, tidak ada kemenangan dalam melihat seseorang sepenuhnya hancur. Bahkan untuk orang yang pernah menyakiti kita. Suatu malam, aku duduk di kantor yayasan sendirian. Semua staf sudah pulang, kecuali Arya yang menemaniku mengerjakan laporan program nasional. Aku lihat kamu diam sejak tadi, katanya pelan. Aku menatap layar laptop. Aku cuma berpikir, kenapa hati manusia bisa berubah begitu cepat? Dulu dia penuh janji dan rencana. Sekarang jadi penipu kecil-kecilan yang menyamar jadi aktivis. Arya mendekat, menatapku dalam. Karena sebagian orang memilih jalan mudah saat gagal, menyalahkan keadaan dan menipu untuk cepat bangkit. Bukan belajar, apalagi bertanggung jawab. Aku diam. Lalu perlahan berkata, Arya, kamu tahu? Kadang aku lelah terus jadi kuat. Orang-orang menganggap aku ini simbol ketegaran. Tapi sebenarnya aku cuma perempuan biasa. Arya tersenyum. Justru itu yang membuatmu luar biasa, Laras. Karena kamu tidak pernah pura-pura jadi pahlawan. Kamu hanya jadi manusia yang memilih berdiri saat dunia menyuruhmu jatuh. Aku tersenyum tipis. Lalu Arya berdiri dan mengulurkan tangan. Ayo, udah malam. Kita pulang. Kamu butuh istirahat, bukan hanya dari kerja, tapi juga dari kenangan. Keesokan harinya, kantor yayasan dipenuhi media. Bukan karena Ferry lagi, tapi karena kami mengumumkan kerjasama besar-besaran dengan Kementerian Sosial dan beberapa NGO internasional. Yayasan Lentera Laras kini resmi membuka 15 cabang nasional, lengkap dengan rumah aman untuk perempuan korban kekerasan. Aku berdiri di hadapan media dan berkata, yayasan ini lahir dari luka. Tapi luka itu bukan untuk ditangisi terus. Luka itu jadi jembatan. Karena kami percaya, perempuan yang terluka bukan perempuan yang kalah. Mereka hanya butuh ruang untuk bangkit. Dan kami ingin jadi ruang itu. Di balik panggung acara, seorang wanita paruh baya mendatangiku. Ia memelukku erat sambil menangis. Bu Laras, saya dulu korban KDRT. Saya nonton video ibu saat pidato di pesta itu. Dan sejak itu, hidup saya berubah. Saya berani keluar dari rumah penuh kekerasan. Dan sekarang, saya kerja di cabang yayasan ibu di Semarang. Air mataku jatuh. Tapi bukan karena sedih. Tapi karena aku sadar, apa yang dulu menyakitiku, kini jadi cahaya untuk banyak orang. Dan di saat dunia memberiku banyak cinta dari sesama wanita hebat. Ferry duduk sendirian di ruang tahanan, menanti sidang pertamanya. Kuasa hukum yayasan memberitahuku bahwa ancaman hukuman Ferry bisa mencapai 5 tahun penjara. Apakah ibu ingin memperberat tuntutan? Tanyanya padaku. Aku menatap jendela. Di luar sana, matahari terbit dengan indahnya. Aku tersenyum. Tidak usah. Aku tidak butuh dia menderita lebih dalam. Karena dia sudah dihukum oleh dirinya sendiri. 1 tahun setelah pesta ulang tahun pernikahan yang berubah menjadi titik balik hidupku. Kini aku berdiri di panggung sebuah acara internasional bergengsi. Global Women Empowerment Summit 2025 di Singapura. Ratusan wanita dari berbagai negara hadir. Kamera dari berbagai media internasional mengarah padaku. Dan saat namaku disebut, Please welcome Indonesia's Pride, founder of Lentera Laras Foundation, Laras Widianti. Aku melangkah dengan gaun putih elegan, sederhana tapi anggun. Rambutku ditata rapi, wajahku tersenyum tenang. Di depan mikrofon, aku berhenti sejenak, mengambil napas. Saya pernah menjadi wanita yang dikhianati, dihina, dan dijatuhkan di depan umum. Tapi hari ini, saya berdiri di sini bukan sebagai korban. Saya berdiri sebagai bukti bahwa perempuan bisa hancur, namun tetap memilih untuk bangkit. Tepuk tangan bergemuruh. Saya ingin bicara bukan hanya untuk perempuan yang kuat, tapi juga untuk mereka yang masih menangis malam ini, untuk kalian yang masih bingung harus melangkah kemana. Saya ingin bilang, kalian tidak sendirian. Dan luka kalian bukan aib, itu tanda bahwa kalian pernah bertahan. Mataku basah. Tapi aku tidak menangis karena sedih. Tapi karena damai. Saya bukan pahlawan.
Saya hanya seorang istri yang dulu dikhianati oleh orang yang saya cintai. Tapi saya tahu satu hal. Saat kita memilih berdiri, Tuhan akan kirimkan jalan, bukan untuk membalas, tapi untuk menjadi terang. Usai acara, beberapa perwakilan Ngo dari Eropa dan Timur Tengah mendatangiku. Mereka tertarik membuka cabang Lentera Laras di negara mereka. Dan itu membuat langkahku semakin besar. Aku tak hanya menjadi suara perempuan Indonesia, tapi juga cahaya untuk perempuan dunia. Dan saat aku kembali ke hotel malam itu, aku membuka ponsel. Ada notifikasi email dari pengacaraku. Bu Laras, sidang terakhir Ferry selesai hari ini. Vonis 4 tahun penjara, tanpa hak penangguhan. Aku hanya menatap layar ponsel sejenak, lalu mematikannya. Karena bagiku, cerita tentang Ferry sudah benar-benar selesai. Beberapa bulan kemudian, di Indonesia, yayasan kami meresmikan gedung pusat baru. Sebuah bangunan megah, dengan arsitektur hangat dan terbuka. Di sana, kami buka perpustakaan, rumah singgah, ruang pelatihan kerja, bahkan taman bermain untuk anak-anak dari para penyintas kekerasan rumah tangga. Di depan pintu utama, terpajang tulisan. Di sini, luka tidak diabaikan, tapi dipulihkan. Arya berdiri di sampingku saat peresmian itu. Ia kini tak hanya menjadi partner kerja, tapi seseorang yang secara perlahan menjadi bagian penting dalam hidupku. Tapi dia tak pernah memaksa. Ia hanya menemani, menghormati, dan menunggu. Laras, katanya pelan saat kami duduk di balkon gedung baru, memandangi matahari terbenam. Kalau nanti kamu benar-benar siap, izinkan aku jadi orang yang bukan hanya berdiri di sampingmu, tapi juga melangkah bersamamu. Aku menatapnya. Dalam. Tak ada luka dalam hatiku lagi. Hanya ketenangan. Aku menjawab, aku siap. Bukan karena aku ingin lupa masa lalu. Tapi karena aku tahu, masa depanku tidak layak dihantui oleh yang menghancurkan. Arya tersenyum. Lalu menggenggam tanganku. Dan saat itu, aku tahu. Aku telah menang. Bukan karena Ferry masuk penjara. Bukan karena aku jadi pembicara internasional. Tapi karena aku tidak membiarkan diriku hancur oleh pengkhianatan. Aku memilih hidup. Dan hidupku jadi lentera untuk ribuan perempuan lainnya. Luar biasa ya, kisah Laras ini. Dari istri yang dipermalukan di pesta ulang tahun pernikahannya sendiri. Ia bangkit, berdiri, dan berubah jadi sosok perempuan kuat yang menginspirasi dunia. Dia tak membalas dengan amarah, tapi dengan pencapaian. Dia tak menenggelamkan musuhnya dengan teriakan, tapi dengan diam yang berwibawa. Dan kini, Laras bukan hanya wanita yang dulu disakiti, tapi cahaya bagi ribuan wanita lainnya. Karena balas dendam terbaik adalah menjadi lebih kuat, lebih sukses, dan tak lagi bisa disentuh oleh mereka yang pernah menghina. Kalau kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa tinggalkan komentar. Ceritakan juga pengalamanmu, atau kata-kata semangat untuk sesama perempuan hebat di luar sana. Subscribe channel Cerita Momo. Aktifkan loncengnya biar kamu nggak ketinggalan cerita inspiratif berikutnya. Dan ingat, perempuan yang disakiti bukan perempuan yang lemah, tapi perempuan yang sedang menyiapkan panggung kemenangannya.